Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Valenciana Gabriela Naikofi dengan NPM 5324015 sebagai pemateri. Nama saya Diki Donokas dengan NPM 5324021 sebagai pemateri. Nama saya Ermawati Susanti Ani dengan NPM 5324012. Kepada pemateri, saya persilahkan. Dengan judul Estimasi Luas Daerah Aliran Sungai Menggunakan Pendekatan Raymond-Curie. Tujuan menjelaskan konsep pendekatan Raymond-Curie, menerapkan metode Raymond-Curie untuk estimasi luas daerah aliran sungai. Penggunaan metode Raymond-Curie untuk mengestimasi luas daerah sungai adalah untuk mendapatkan perkiraan luas daerah di bawah kurva yang mempresentasikan profil sungai atau bentuk sungai. Dengan menggunakan sejumlah persegi panjang, metode ini membagi area di bawah kurva menjadi beberapa persegi panjang dan kemudian menjumlahkan luas dari semua persegi panjang tersebut untuk mendapatkan perkiraan luas. Metode Raymond-Curie khususnya menggunakan titik persegi panjang yang diambil dari titik kiri setiap interval. Slide berikut Raymond-Curie. Metode Raymond-Curie adalah salah satu bentuk pendekatan integral tertentu. Luas aproksimasi dihitung sebagai jumlah luas persegi panjang dari nilai fungsi di titik kiri interval. Dengan rumus A mendekati sigma fxi dikali delta x untuk memperoleh n kurang 1 i sama dengan 0. Fx adalah nilai fungsi di titik kiri. Delta x adalah panjang subinterval. Slide berikut prosedur estimasi. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tentukan batas daerah A dan B daerah aliran sungai. Yang kedua, bagi menjadi n subinterval. Yang ketiga, hitung delta x sama dengan B kurang A RN. Yang keempat, hitung fx di setiap titik kiri. Yang kelima, kalikan dengan delta x dan jumlahkan semua. Berikut contoh kasus. Estimasi luas daerah aliran sungai dengan batas A sama dengan 0, B sama dengan 10, N sama dengan 5. Fungsi ketinggian kontur disederhanakan Fx sama dengan 2x tambah 3. Hasil perhitungan luas mendekati 150 satuan luas. Berikut kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan mudah diterapkan, cocok untuk data berbasis spasial digital. Keterbatasan, estimasi tidak presisi jika bentuk fungsi sangat tidak linear, bergantung pada jumlah subinterval. Yang berikut adalah penyelesaian secara manual. Berikut adalah penyelesaian kasus secara manual menggunakan metode Raymond-Curie untuk fungsi fx sama dengan 10 tambah 3 sin x pada interval 0,5. Jumlah pembagian n sama dengan 5. Delta x sama dengan b kurang a per n sama dengan 5 kurang 0 per n sama dengan 1. Titik-titik pembagian kiri atau karena menggunakan Raymond-Curie. X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 4. Berikut langkah-langkah perhitungan. Hitung fxi sama dengan 10 tambah 3 sin x untuk setiap titik. Yang pertama kita mencari x0 sama dengan 0. Fungsi f0 sama dengan 10 tambah 3 sin 0 sama dengan 10 tambah 0 sama dengan 10.000.
Yang kedua, kita mencari X1 sama dengan 1. Fungsi 1 sama dengan 10 tambah 3 sin 1 sama dengan 10 tambah 3 kali 0,84 15 sama dengan 10 tambah 2,5245 sama dengan 12.524. Yang berikut kita mencari X2 sama dengan 2. F2 sama dengan 10 tambah 3 sin 2 sama dengan 10 tambah 3 kali 0,9093 sama dengan 10 tambah 0,4233 sama dengan 10.423. Yang berikut mencari X3 sama dengan 3. F3 sama dengan 10 tambah 3 sin 3 tambah sama dengan 10 tambah 3 kali 4,1411 sama dengan 10 tambah 0,4233 sama dengan 10.423. Yang berikut kita mencari X4 sama dengan 4. F4 sama dengan 10 tambah 3 sin 4 sama dengan 10 tambah 3 sin 4 sama dengan 10 tambah 3 kali min 0,7568 sama dengan 10 kurang 2,2704 sama dengan 7.730. Yang berikut luas total pendekatan Riemann-Curie. L5 sama dengan delta X kali Fxi untuk 4, I sama dengan 0 sama dengan 1 kali 10.000 tambah 12.524 tambah 12.728 tambah 10.424 tambah 7.730 sama dengan 1 kali 53.405 sama dengan 53.405. Berikut kesimpulan. Estimasi luas daerah di bawah kurva aliran sungai menggunakan metode Riemann-Curie memberikan pendekatan numerik terhadap perhitungan integral tertentu dengan membagi interval waktu menjadi sejumlah segmen dan menggunakan nilai fungsi. Misalnya, debit sungai pada ujung kiri tiap segmen diperoleh hasilnya estimasi total luas yang merepresentasikan volume air yang mengalir dalam periode tersebut. Meskipun metode ini memberikan hasil yang cukup baik, ketetapan estimasi sangat bergantung pada jumlah segmen yang digunakan. Semakin kecil, lebih lebar segmen delta X, semakin akurat hasilnya. Namun, karena hanya menggunakan nilai fungsi di sisi kiri setiap interval, metode Riemann-Curie cenderung underestimasi luas total jika fungsi bersifat naik dan jika fungsi bersifat menurun. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.